个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢于生与搏，别怕未来的模样不负曾经的迷茫。有多少理想，就有多少次穿肠。那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Chapter 14.4 Skydream. Lalu, kapan waktu terbaik untuk memakannya, menurutmu? Wang Dong menjawab, jelas, ketika kami kembali ke asrama kami malam ini. Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan hal baik seperti ini. Selanjutnya, yang terbaik adalah meningkatkan kultivasi Anda lebih awal, sehingga Anda dapat mencapai peringkat 30 lebih awal. Jika saya memiliki cincin jiwa ketiga hari ini, setidaknya saya tidak akan begitu pasif. Tidak akan ada masalah dengan saya terbang ke udara dengan Anda juga. Petik 2. Huo Yuhao memikirkannya sebentar, sebelum memutuskan untuk memakan pil jiwa kemajuan begitu dia kembali ke rumah malam ini. Semakin kuat kekuatan jiwa yang dia berikan dengan skill surga misteriusnya, semakin kuat efek makanannya akan berada di lorong-lorongnya. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan jiwanya secara alami adalah hal yang baik baginya. Namun, dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan jiwa yang akan diberikan oleh pil kebun jiwa. Kekuatan jiwa yang diperlukan bagi seseorang untuk naik ke peringkat 31 dari peringkat ke-30 dapat meningkatkan kekuatan jiwanya hingga 2, atau bahkan 3 peringkat di peringkat minimum. Jika itu yang terjadi, budidayanya akan berakhir di sekitar peringkat ke-15, yang berarti bahwa itu akan sesuai dengan tingkat budidaya minimum yang biasanya diperlukan untuk memasuki Akademi Shrek. Ketika jalur pemikirannya mencapai titik ini, Huo Yuhao segera merasakan gelombang hasrat meluap dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasa minder dengan teman-teman sekelasnya, dia masih dipenuhi dengan rasa bahaya. Dengan tingkat bakat aslinya, putaran pertama penilaian untuk mahasiswa baru akan sangat sulit baginya untuk lulus. Namun, peningkatan besar dalam kultivasi selama 2 hari terakhir telah memberinya harapan. Tidak peduli apa, dia harus tinggal di Akademi Shrek. Dibandingkan dengan kelas Zoe kemarin, kelas hari ini, setidaknya untuk para siswa, terlalu santai. Kelas pagi dan sore mereka tentang teori. Kelas pagi adalah tentang klasifikasi jiwa bela diri, sedangkan kelas sore adalah tentang membedakan usia binatang buas. Karena sebagian besar siswa sudah terbiasa dengan apa yang sudah dibahas dalam 2 kelas, mereka tidak memperhatikan mereka. Namun, Huo Yuhao berbeda, dia mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Apa yang tidak dia miliki bukan hanya bakat dan kultivasi, tetapi juga pengetahuan. Benar saja, Wang Dong memperlakukannya dengan makanan yang baik untuk makan siang. Begitu dia selesai kelas sore, Tang Ya datang kepadanya. Ayo pergi, Yuhao kecil. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk Anda sekali lagi. Jangan khawatir, Guru Xiaoya akan tetap di sisimu dan melindungimu hari ini. Mari kita lihat idiot apa yang berani menggertakmu bersamaku. Benar, kakak laki-laki tertua Anda meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda ketika saya melihat Anda. Makanlah saat kamu kembali ke kamar asrama malam ini. Petik 2. Sementara berbicara, Tang Ya menyerahkan botol porselen kepada Huo Yuhao. Mata Wang Dong yang menatap langsung melebar ketika dia melihat ini. Dia telah melihat botol porselen yang sama ini kemarin. Itu sama dengan yang Bei Bei ambil dari pil air misterius untuk memberi makan Huo Yuhao sebelumnya. Itu persis sama. Ini, apakah ini pil air misterius yang kedua? Pil air misterius berbeda dari pil kemajuan jiwa, itu tidak memiliki batasan berapa kali itu bisa digunakan. Namun, efek pil pertama adalah yang terbaik, sementara pil yang diminum sesudahnya akan semakin menurun. Lagi pula, masih ada batasan untuk kotoran yang dimiliki setiap orang di dalam tubuh mereka. Peningkatan kekuatan jiwa juga tidak akan sebesar pil peningkatan jiwa. Guru Xiaoya, apakah Anda sudah memikirkan masalah saya? Wang Dong bertanya pada Tang Ya, ekspresi bersemangat di wajahnya. Tang Ya terkikik dan menjawab, saya berbicara dengan Bei Bei tentang hal itu. Bei Bei mengatakan bahwa, jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian mahasiswa baru pertama, Anda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Tang kami. Petik 2. Baik, ini kesepakatan. Wang Dong menjawab tanpa ragu sama sekali.
Manfaat bergabung dengan Sekte Tang terlalu bagus. Huo Yuhao baru saja menerima 2 pil air misterius di depannya. Meskipun dia tahu bahwa bakatnya luar biasa, dan bahwa dia tidak menggunakan pil water misterius, siapa yang tahu apakah Sekte Tang memiliki hal-hal yang lebih baik. Namun, alasan dia ingin bergabung dengan Tang Sekte bukan karena manfaatnya. Huo Yuhao menerima botol porselen dan memasukkannya ke jembatan 24 Monlit-nya tanpa mengajukan pertanyaan. Setelah itu, dia mengikuti Tang Ya keluar dari akademi. Wang Dong buru-buru menyusul mereka dan berkata, "Aku juga akan pergi." Huo Yuhao, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kami adalah teman sekamar. Saya akan membeli 2 ikan bakar Anda untuk sedikit membantu bisnis Anda. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Aku akan mentraktirmu. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Saya tidak perlu Anda memperlakukan saya mampu membelinya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan koin jiwa perak dan dengan paksa mendorongnya ke tangan Huo Yuhao. Dia awalnya berpikir bahwa dia membantu Huo Yuhao, tetapi ketika mereka bertiga berjalan melewati gerbang akademi, Wang Dong menyadari bahwa dia benar-benar memanfaatkan Huo Yuhao. Ada lebih dari 30 orang menunggu di luar Huo Yuhao untuk memanggang ikan. Dari orang yang paling menarik perhatian mereka adalah Su Sanqi, yang kalah dari Bei Bei kemarin di kompetisi duel jiwa. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat Su Sanqi. Namun, Tang Ya segera melangkah maju dengan berani. Apa, kamu tidak bisa menerima kerugianmu? Bagaimana kalau saya mengikuti Anda ke daerah duel jiwa hari ini? Petik 2. Dengan sedih Su Sanqi menjawab, kamu simpan itu. Saya tidak memukul wanita. Berhentilah mencoba menimbulkan masalah dengan saya. Saya di sini hari ini untuk membeli beberapa ikan bakar, bukan untuk menimbulkan masalah. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya yang pertama dalam antrian? Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang harus dikatakannya, ekspresi Tang Ya akhirnya rileks. Dia bertanya, kamu membelinya untuk Jiang Nanan? Ya, Su Sanqi mengangguk. Tang Ya dengan menggoda berkata, saya tidak tahu bahwa Anda masih tergila-gila padanya. Sayang sekali dia bahkan tidak menyukaimu. Petik 2. Su Sanqi dengan marah berkata, Tang Ya, jangan memprovokasi saya. Bei Bei Anda menipu saya kemarin, namun saya bahkan belum mencoba melunasi hutang saya dengan kalian. Petik 2. Tang Ya menjulurkan lidahnya, lalu berbalik dan berkata kepada Huo Yuhao, Yuhao kecil, kamu harus mulai sekarang. Karena seseorang memberi Anda sesuatu yang baik kemarin, Anda harus menjualnya 2 ikan bakar hari ini. Petik 2. Setelah menyiapkan panggangannya, Huo Yuhao mulai menjual ikan panggangnya di pintu masuk Akademi Shrek untuk kedua kalinya. Namun, dia tidak menjual 2 ikan bakar pertama kepada Su Sanqi, karena dia tidak memiliki pendapat yang baik dari orang ini yang telah mengambil tindakan terhadapnya kemarin. Selanjutnya, Wang Dong membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, 2 ikan pertama yang dipanggangnya pergi ke Wang Dong. Yang ketiga dan keempat pergi ke Tang Ya. Hanya ketika ekspresi Su Sanqi menjadi semakin gelap, dia menerima ikan bakar kelima dan keenam. Dia melemparkan uangnya ke Huo Yuhao dan pergi. Enak, ini benar-benar terlalu enak. Ikan bisa jadi sangat harum. Saat Wang Dong makan, matanya bersinar. Sementara memakan ikan bakar, penampilannya menjadi benar-benar identik dengan Tang Ya. Pada saat dia menghabiskan ikannya, wajah dan tangannya meneteskan minyak. Saat Huo Yuhao terus menjual ikan bakar di pintu masuk Akademi Shrek, seseorang di ruang rahasia yang terletak di pulau tengah danau Dewa Laut secara bertahap terbangun dari keadaan koma mereka. Tubuh wanita berbaju merah itu bergerak sedikit. Dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan bergumam, aku terlalu panas, terlalu tak tertahankan. Aku merasa tidak enak, ya. Dia perlahan membuka matanya, namun pupil matanya sekarang agak merah muda, warna darah di matanya sudah surut. Ada juga sedikit keraguan di matanya. Aneh, kenapa tidak panas lagi? Dia tiba-tiba duduk, tanpa sadar menatap dirinya sendiri. Pakaiannya yang semula basah kuyup sudah kering. Dia melompat dari tempat tidur tempat dia berbaring dan melepas topeng yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah agak pucat, berbentuk oval. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi wajahnya yang sedikit dingin. Namun, itu masih tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, yang cukup tiada taranya sehingga bisa menggerakkan hati seseorang. Ketika dia berdiri di sana, dia memperlihatkan sosoknya yang menarik yang menyerupai buah persik yang matang. Kamu sudah bangun. Suara tua terdengar, sebelum menghela nafas panjang. Xiao Tao, kamu hampir membuat kesalahan besar kali ini. Saya tidak tahu apakah itu memang takdir, tetapi energi tipe es dunia lain melonjak ke tubuh Anda, menyentak api jahat di dalam tubuh Anda. Bisakah Anda mengingat sesuatu yang Anda lihat setelah Anda keluar dari Sea God Lake? Petik 2.